Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Sofiatul Rahmi, mahasiswi Pendidikan Matematika semester 2 Universitas Islam Riau. Nah, kali ini saya akan melanjutkan video pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, pada materi yang ketujuh ini saya akan membahas tentang konsep dasar proses dan hasil belajar. Nah, yang A, konsep dasar proses belajar. Nah, belajar itu merupakan usaha sadar yang dilakukan secara sistematis mengarah kepada perubahan yang positif. Nah, berbicara tentang pengertian belajar, telah banyak konsep yang dirumuskan oleh para ahli yang berhubungan dengan teori belajar. Nah, ada teori belajar behaviorisme, yaitu menyatakan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku. Seseorang telah dianggap telah belajar sesuatu bila ia mampu menunjukkan tingkah laku. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa masukan dan keluaran atau output yang berupa respon. Nah, sedangkan apa yang terjadi di antara stimulus dan respon itu dianggap tidak penting diperhatikan, sebab tidak bisa diamati. Nah, kemudian ada teori belajar kognitivisme. Nah, teori ini menyatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut Uno dan kawan-kawan pada tahun 2008. Nah, kemudian merujuk pada teori-teori belajar di atas, Burton dalam Usman dan Setiawati pada tahun 2001 mengemukakan hal senada dengan teori behaviorisme, di mana belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan lingkungannya, sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, kemudian ada juga Witherington dalam Usman dan Setiawati juga. Ia menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari reaksi berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepribadian, atau suatu pengertian. Nah, selanjutnya Gagne dalam Slameto tahun 2010 memberikan dua definisi belajar, yakni yang pertama, belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Dan yang kedua, belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari instruksi. Nah, kemudian berdasarkan pendapat para ahli ini, pendapat para ahli di atas tadi yang telah disampaikan, dapat kita pahami bahwa pada dasarnya belajar itu merupakan proses perubahan tingkah laku yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu melalui pemberian pengetahuan, latihan, maupun pengalaman. Nah, belajar dengan pengalaman akan membawa pada perubahan diri dan cara merespon lingkungan. Nah, kemudian kita bahas yang B, yaitu konsep hasil belajar. Nah, hasil belajar ini merupakan tujuan akhir dilaksanakannya kegiatan pembelajaran di sekolah. Hasil belajar dapat ditingkatkan melalui usaha sadar yang dilakukan secara sistematis mengarah kepada perubahan yang positif. Nah, yang kemudian ini tuh disebut dengan proses belajar. Jadi hasil belajar itu merupakan tujuan akhir dilaksanakannya kegiatan pembelajaran dan bisa kita tingkatkan melalui proses belajar. Nah, akhir dari proses belajar adalah perolehan suatu hasil belajar siswa. Nah, semua hasil belajar tersebut merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar, yaitu antara siswa dan guru. Nah, dari sisi gurunya, yaitu tindak mengajar, diakhiri dengan evaluasi hasil belajar. Nah, sedangkan dari siswa ini, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar. Nah, kemudian menurut Sujana, hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah
menerima pengalaman belajar. Nah, selanjutnya Warsito juga berpendapat dalam Depdiknas pada tahun 2006, ia mengemukakan bahwa hasil dari kegiatan belajar itu ditandai dengan adanya perubahan perilaku ke arah positif dan relatif permanen pada diri orang yang belajar. Nah, sehubungan dengan pendapat itu, maka Wahid Murni pun menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar jika ia mampu menunjukkan adanya perubahan dalam dirinya. Nah, perubahan-perubahan tersebut diantaranya dari segi kemampuan berpikirnya, keterampilannya, atau sikapnya terhadap suatu objek. Hasil belajar ini dalam taksonomi menurut Bloom dikelompokkan dalam 3 ranah atau domain, yaitu yang pertama domain kognitif atau kemampuan berpikir, kemudian afektif atau sikap, dan yang terakhir psikomotor atau keterampilan. Nah, sehubungan dengan itu, maka Gagner juga mengembangkan kemampuan hasil belajar ini menjadi 5 macam. Nah, antara lain yang pertama, hasil belajar intelektual merupakan hasil belajar terpenting dari sistem lingskolastik. Nah, yang kedua, strategi kognitif, yaitu mengatur cara belajar dan berpikir seseorang dalam arti seluas-luasnya, termasuk kemampuan memecahkan masalah. Dan yang ketiga, sikap dan nilai, berhubungan dengan arah intensitas emosional dimiliki seseorang sebagaimana disimpulkan dari kecenderungan bertingkah laku terhadap orang dan kejadian. Yang keempat yaitu informasi verbal, pengetahuan dalam arti informasi dan fakta. Kemudian yang terakhir, keterampilan motorik, yaitu kecakapan yang berfungsi untuk lingkungan hidup serta memprestasikan konsep dan lambang. Nah, selanjutnya untuk mengetahui hasil belajar seseorang dapat dilakukan dengan melakukan tes dan pengukuran. Nah, tes dan pengukuran ini memerlukan alat sebagai pengumpul data yang disebut dengan instrumen penilaian hasil belajar. Nah, menurut Wahid Murni dan kawan-kawan, instrumen ini dibagi menjadi 2 bagian besar, yakni tes dan non-tes. Selanjutnya, menurut Hamalik juga memberikan gambaran bahwa hasil belajar yang diperoleh dapat diukur melalui kemajuan yang diperoleh siswa setelah belajar dengan sungguh-sungguh. Hasil belajar tampak terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang dapat diamati dan diukur melalui perubahan sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, berdasarkan konsepsi di atas, pengertian hasil belajar dapat disimpulkan sebagai perubahan perilaku secara positif serta kemampuan yang dimiliki siswa dari suatu interaksi tindak belajar dan mengajar yang berupa hasil belajar intelektual, strategi kognitif, sikap dan nilai, inovasi verbal, dan hasil belajar motorik. Nah, perubahan tersebutlah dapat diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, baiklah, hanya ini dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.